Video ini diambil sesaat setelah terjadinya ledakan di area check-in di Bandara Zaventem di Brussels, Belgia. Dan kalau Anda lihat di sini memang suasananya sedang ramai pada saat itu pagi hari dan memang banyak sekali orang-orang yang memang akan berangkat pada saat itu nih di depan terminal American Airlines. Dan yang terbaru ini kalau kita lihat sudah ada screen capture dari CCTV. Ini terduga terorisnya, ada 3 orang di sini. Coba kita boleh perlihatkan dari gambar CCTV-nya. Ini sebenarnya ada 3 orang di sini. Ada 3 orang yang mengenakan baju hitam panjang, 2 diantaranya, 1 lagi menggunakan jaket krem. Nah, 2 orang yang berpakaian jaket panjang ini diduga menjadi pelaku bom bunuh diri. Itu yang terbaru. Kemudian juga dari ISIS sudah mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab di balik aksi teror di Bandara Belgia dan juga di stasiun metro yang berada di tengah kota. Sudah bergabung melalui sambungan Skype dari Australia, pengamat terorisme Mas Nur Huda Ismail. Selamat malam Mas Nur. Mas Nur, kalau kita lihat lagi ini akhirnya ISIS mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab di balik aksi teror ini. Apakah ini memang sengaja, memang setiap aksi teror mereka mengklaim atau memang sudah ada teroris yang memang homegrown begitu dari Eropa di sana dan memang mereka terafiliasi dengan ISIS begitu? Ada analisa itu ada benarnya karena satu memang daerah Belgia ini yang selama ini kita nggak pernah pedulikan sebetulnya sebagai tempat titik berkembangnya radikalisme di Eropa Barat terutama, tetapi itu sebetulnya adalah titik yang sudah lama. Misalnya kalau kita hari ini melihat data statistik, jumlah orang Eropa Barat yang berangkat bergabung ke ISIS itu nomor 1 adalah dari wilayah ini, dari wilayah Belgia ini. Jadi secara internal ada permasalahan kenapa anak-anak muda kemudian memilih bergabung kepada kelompok ISIS, karena memang mereka di dalam negerinya sendiri mereka tidak bisa diterima, misalnya susah mendapatkan pekerjaan, tapi jumlah ini sangat kecil yang gagal melakukan terintegrasi dengan baik di Eropa. Terus yang kedua tadi disampaikan oleh Andini bahwa ISIS itu memang sekarang itu selalu akan mengklaim seluruh serangan-serangan teror yang ada di luar wilayahnya, karena hari ini mereka juga berjuang terhadap untuk bisa survive terhadap gempuran-gempuran dari pasukan baik itu dari Rusia maupun juga Amerika dan gabungan, sehingga untuk mempertahankan wilayah mereka ini mereka repot. Akhirnya mereka akan menginspirasi sebanyak mungkin kalau orang yang simpati terhadap gerakan ISIS melakukan serangan seperti fatwanya Al-Adnani itu, juru bicara ISIS. Dan kenapa Belgia begitu tiba-tiba ini menjadi target teroris begitu? Dan Eropa tentunya nih, kemarin Paris, sekarang ini Brussels gitu. Kenapa tiba-tiba ini muncul target-target di negara di Eropa? Ya, sebetulnya kan itu targetnya itu kan sudah lama ya. Kalau misalnya kita melihat fatwanya Al-Adnani, Syekh Al-Adnani itu mengatakan adalah kalau kalian tidak bisa berhijrah ke wilayah Syria, ambillah bahan apapun dan kemudian lukailah atau cederailah seluruh musuh-musuh Islamic State atau daulah ini. Dan sekarang kita melihat dengan adanya teknologi sosial media, terus kemudian informasi yang sudah sedemikian cepat, menginspirasi orang percepatannya lebih dibandingkan dengan Al-Qaeda yang dahulu, yang misalnya pimpinannya Osama bin Laden berada di jalan 2. Nah, kalau misalnya kenapa Eropa, itu kan sebetulnya ada semacam kegagalan multikulturalisme di wilayah ini. Misalnya kalau di wilayah khusus namanya Molenbeek, ya, itu kan daerah kelompok orang Maroko ya. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun tinggal di sana, tapi karena warna kulitnya tidak putih, terus mereka memang tidak seperti orang Eropa ya, mereka merasa disingkirkan. Kalau kita jalan-jalan ke wilayah Molenbeek itu memang daerah yang sangat kumuh gitu loh. Sehingga orang-orang di sana itu menjadi sangat depressed gitu. Nah, kalau kemudian ada semacam harapan yang dibangun oleh Daulah Islamiyah atau Islamic State ini atau ISIS ini, ya mereka kemudian menyambutnya gitu. Oke, Mas Nur, mungkin bisa dikecilkan suara televisinya karena ini masuk ke saluran audio kami di sini. Kalau misalnya kita lihat ini urutan kejadian yang kemarin terjadi di Brussels dan sebelumnya terjadi penggerebekan, akhirnya ditangkap Abdel Salam yang terduga ini terkait dengan aksi teror di Prancis begitu. Apakah memang ada aksi balas dendam terkait dengan penangkapan ini? Nah, sebetulnya gini, kalau kita melihat hampir semua aksi terorisme dimanapun saja, itu kan mesti ada namanya main aktor utama, terus kemudian juga dikelilingi oleh supporternya.
Nah, supporter-supporter inilah yang kemudian mereka akan meneruskan perencanaan yang dilakukan oleh aktor utama, dan itu kan juga terjadi di mana-mana termasuk yang berada di Indonesia ini. Meskipun dulu kita itu masih ingat kemudian Al-Azhari itu dulu sudah dilumpuhkan oleh pihak kepolisian, tetapi kan murid-murid Azhari yang paham cara bikin bom, terus kemudian paham terhadap logika yang digerakkan oleh Nurdin Emtok kan juga meneruskan serangannya sampai 2009 itu. Dan hari ini ketika kemudian Al-Qaeda pengaruhnya sudah mulai tidak menguat, yang menguat itu ISIS, ya ancaman yang ada di Indonesia ini kan sekarang adalah pada kelompok orang-orang yang berafiliasi pada kelompok ini. Serangan di Jakarta kemarin itu kan menjadi salah satu bukti kan yang di Tamrin itu, bahwa konektivitas antara orang Indonesia yang sekarang berada di Syria dan ancaman di dalam negeri itu nggak nunggu mereka pulang, tapi ketika mereka ada di sana pun mereka juga bisa mengaktifkan jaringan yang ada gitu, Mbak. Oke, Mas Nur Huda, sebenarnya masih kalau soal teroris ini masih banyak sekali masih ingin saya tanyakan, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Mas Nur Huda Ismail, pengamat terorisme, bergabung langsung dari Australia lewat sambungan Skype.